bikin tempat ini pas sebenarnya cuma 300.000 harganya. Itu kalau tabung gas rusak lumayan 2. Bisa 600 sampai 1 juta Pak, jangan. Oh, mohon maaf. Hah? Kenapa ya? Bukan saya. Oh, oh ya maaf ya. Ini dia ya maksudnya jamaah ini Masya Allah luar biasa. Jangan banyak goyang. Iya benar. Katanya nih manusia ini harus mengubah dirinya menjadi lebih baik. Terutama untuk diri sendiri. Tapi apa mungkin Ustadz Allah itu mengubah kita secara tiba-tiba langsung contoh mungkin ya. Menjadi alim kayak saya gitu Masya Allah. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Apa sih harus contohnya dia? Jim, Abi, dan Ustaz Sams dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Masya Allah Tabarakallah. Di 10 akhir di bulan Rajab. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Hingga masuk bulan suci Ramadan. Berkaitan tentang orang-orang yang Allah berikan kebaikan padanya. Kalau Allah menginginkan kebaikan seseorang pada hamba. Allah akan merubahnya jadi baik. Nah ternyata ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3. Ilham, taufik, hidayah. Kita tidak tahu siapa yang diberikan petunjuk. Tapi boleh nggak manusia? Bisa. Jawabannya bisa. Sepanjang dia ada tekad, ada keinginan. Ada takdir kan ada nasib. Takdir ketentuan dari Allah tapi nasib itu adalah usaha manusia. Bagaimana bisa jadi lebih baik. Bagaimana dia bisa lebih, mohon maaf, berhasil dan sebagainya. Maka keimanan itulah yang membuat orang bisa jadi baik. Dan ilmu, banyak belajar, datang dengarkan tausiah. Bisa jadi naik turun. Ingat ya, naiknya iman itu karena kebaikan. Dan baiknya seseorang karena adanya ilmu pengetahuan. Rajin datang pengajian itu luar biasa. Makanya keyakinan kita serta ibadah kita. Dan satu lagi, dimohon senantiasa kita untuk bertobat. Masya Allah. Tobat itu bisa membuat orang jadi baik. Masya Allah. Mohon ampun sama dengan meminta arahan. Wih, jadi nggak mungkin buat kita, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Tidak ada. Pasti Jadi bisa gini, aja gitu ya. Selama manusia masih hidup, selama itu berpotensi untuk jadi baik. Masya Allah. Karena hidup itu baik. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya. Ada yang bilang kalau Allah menginginkan hambanya jadi orang baik. Maka Allah akan berikan namanya sifat yang luar biasa. Yufaqihu fiddin. Wah ini pertanyaannya maksudnya seperti apa? Kalau gitu kita minta penjelasannya dari guru kita yang terhormat juga yang berikutnya. Ada Ustadz Abi Maki. Tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Abi izin. Fadol Bi. Terima kasih Ustadz Fadli. Masya Allah. Allah ibarik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Memang benar jika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba Allah itu akan dijadikannya diberikan kebaikan. Salah satu daripada diberikannya kebaikan adalah yufaqihu fiddin. Ini adalah hadis Rasulullah SAW dengan kalimatnya yang sangat indah. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah agar orang ini menjadi baik, maka Allah akan menjadikan orang ini, Masya Allah, faham terhadap agama. Tapi mustahil orang ini akan langsung paham agama kalau tidak mencari ilmu. Maka Allah tanamkan hatinya untuk bisa ada keinginan mencari ilmu. Tiba-tiba, Masya Allah, ada keinginan untuk hadir di majelis taklim. Tiba-tiba punya teman-teman yang soleh atau solehah. Bahkan tiba-tiba pagi-pagi seperti ini ingin melihat Trans TV. Ternyata di dalamnya, Masya Allah, ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Syam, ada Ustadz Fadli. Saya sampaikan ini Ustadz Fadli karena tiap hari belajar.
Santri mana yang setiap sebelum subuh udah bangun, udah belajar. Masya Allah, ini keindahan yang luar biasa. Bahkan yang terindah adalah mendapatkan ilmu banyak. Ilmu banyak, siapa yang telah menanamkan keinginan untuk mencari ilmu? Jawabannya adalah Allah. Kenapa? Karena Allah menginginkan agar orang itu mendapatkan kebaikan. Tidak ada di dunia ini akan mendapatkan kebaikan kecuali dengan ilmunya. Ya, coba. Ada satu doa Rasulullah sampaikan untuk Ibnu Abbas dengan kata-katanya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu bitta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas ini pemahaman ilmu yang sangat luar biasa, faham terhadap agama dan faham terhadap ilmu Quran. Apa kata para ulama? Andai kata ada doa yang terbaik untuk Ibnu Abbas, pastikan Rasulullah akan mendoakan yang terbaik lebih dari itu. Tapi tidak ada doa yang terbaik kecuali untuk dipahamkan terhadap agama. Maka apa yang dilakukannya? Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas ini pemahaman terhadap agama. Itu doa Rasulullah. Karena tidak ada doa yang terbaik kecuali pemahaman dalam agama. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalimatnya yufaqihu fiddin, faqih, fiqh. Artinya adalah faham, pemahaman. Dan ingat, bukan saja Allah memberikan pemahaman terhadap agama, tapi Allah pun memberikan kemampuan untuk menjalankan pemahaman itu. Itu yang paling indah. Masya Allah, sudah paham agama, lalu nikmat untuk mengerjakannya. Kedua-duanya ini bukan datang sendiri. Masya tapi apa? Allah berikan Bantu. keinginan tersebut dan bisa menjalankannya. Jadi Inilah. yukafiku fiddin ini adalah Ya. orang yang mau belajar agama gitu ya. Betul, dan itu Allah yang menanamkan hal itu. Allah. Maka itu gambaran yang terindah ketika seseorang senang untuk duduk bersama orang soleh, duduk di majelis taklim. Amin. Ini bukti Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya. Wah, Allah ibarik amin. fiik. Masya Allah, makasih banyak Abi. Jazakallah khairan kasiran. Masya Allah, tepuk tangan dong. Jadi semua yang hadir di sini yang lagi nonton ini termasuk orang-orang yang juga yang pengen belajar, pengen jadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah juga kasih kemudahan buat kita supaya bisa belajar agama menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sekarang kan kita kembali lagi nih. Tadi dibilang sama Abi bahwa semua tergantung kita. Nah mungkin kita minta penjelasan seperti apa dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin waktunya, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bu Abi Ustaz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Ghafir ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Allahumma arhamna bil Quran. Sesungguhnya daripada kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara, hanyalah perhiasan, hanyalah permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri yang kekal. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita hidup di dunia jangan senantiasa meminta susah. Mintalah senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita dilarang untuk membenci daripada dunia ini karena tempat ini adalah di mana kita menanam daripada amal soleh. Nanti kita panennya ketika sudah sampai di negeri akhirat. Dan sekaligus juga mengajarkan kepada kita untuk tidak menganggap dunia ini sebagai tempat yang kekal. Melainkan dunia ini hanyalah tempat yang sementara. Selanjutnya yang akan dibahas adalah apakah ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan dunia di tangannya bukan di hatinya. Teringat perkataan daripada ulama seorang Imam Asy-Syafi'i pernah menyampaikan kepada kita semua sebagai pelajaran yang sangat penting. Jadikan dunia ini di tangan dan jadikan akhirat itu di hati. Dan jadikan kematian itu senantiasa ada di pelupuk mata. Artinya kematian itu akan menjadi sarana supaya kita tidak menjadikan dunia itu di tangan. Kita jadikan dunia itu di tangan, bukan menjadikan dunia itu di hati. Maka para ulama kita seperti Imam Malik, kemudian para sahabat Nabi SAW. Tadi diceritakan seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian ada sahabat Anas bin Malik,
Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda, beliau ini adalah seorang yang didoakan oleh Nabi SAW memiliki kekayaan. Allahumma akthir malahu, ya Allah banyakkan daripada hartanya. Akan tetapi harta tersebut tidak pernah masuk ke dalam hati seorang Sayyidina Anas bin Malik. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Jangan kita pikirkan sahabat Nabi hidupnya susah, tidak. Mereka semua adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia di tangannya, akan tetapi mereka yang tidak memasukkan ke dalam hatinya. Sebanyak-banyaknya harta kalau hanya di tangan tidak berbahaya. Benar. Tapi sesedikit-sedikitnya harta kalau sudah masuk hati langsung berbahaya. Wah, kalau udah masuk hati jadi koret, medit semuanya itu Allahu segala macam Akbar. jadi satu itu ya Bu. Ini nauzubillah min zalik. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Ustaz Li. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ustaz Maulana, saya mau ngajak main tebak-tebakan. Apa itu? Pasti Ustaz gak bisa jawab. Tahu nggak? Olahraga apa Olahraga apa? yang bisa membela diri kita? Berenang. Salah. Supaya tidak tenggelam. Salah. Siapa yang bisa bilang? Lagi yang lain. Ayo, lain. Naik kuda. Salah. Supaya kalau ada... Salah. Lagi yang lain. Apa lagi ya? Salah. Iya. Oh, Apa? olahraga yang disunahkan kan? Salah. Apa Pokoknya tahu nggak olahraga yang bisa membuat membela diri kita? Sifat. Sifat. Salah. Silat. Mulut siapa? Mulut situ. Iya udah ntar kita bahas. Ya udah kita lanjut lagi. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjutin setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Emang Bapak doang yang boleh salah ngomong. Senang sama orang-orang ya, maksudnya yang gak mau menyerah dalam belajar gitu loh. Dalam kondisi apapun, walaupun dia jadi tukang ojek online, tapi tetap dia kuliah juga. Nah tapi ini dia Beni yang kita mau bicarakan nih. Banyak orang tuh gak pernah ngelihat aibnya sendiri. Justru kayaknya kebaikannya aja yang dilihat. Tapi orang yang sadar tentang aibnya sendiri atau bisa melihat aibnya sendiri, itu katanya gak sembarangan. Itu katanya orang yang diubah sifatnya oleh Allah. Wah Masya Allah. Mohon izin penjelasannya Abi Fatobi, punten. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Subhanallah, kata-kata indah ya. Yang disampaikan seseorang, Masya Allah, bukti dicintai oleh Allah ketika dia ini bisa melihat aibnya sendiri. Kenapa? Karena perkataan yang sangat indah sekali. Kalimat yang sangat luar biasa sekali. Pegang baik-baik oleh kita semuanya. Masya Allah, man hasaba nafsah arafa aibah. Siapa saja yang selalu mengintrospeksi diri, memikirkan terhadap dirinya, maka dia tahu aibnya. Kalau dia tahu aibnya, pastikan dia tahu apa yang harus dirubahnya. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dirubah dalam diri kita? Apa yang harus diperbaiki dalam diri kita? Andai kata tidak tahu aib kita. Andai kita tidak tahu kekeliruan kita. Kita akan merubah. Apa yang akan dirubah? Nggak tahu. Nah itu dia. Yang harus dirubah yang ada dalam diri ini adalah setelah kita tahu aib kita. Maka wajar kalau seandainya ada perkataan orang yang tahu tentang aibnya itu bukti Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Namun dengan satu syarat, ingin merubahnya, ingin menggantikannya, itu yang terbaik. Tapi bisa dipastikan ada orang yang selalu sibuk dengan aib orang lain, maka dirinya tidak akan tahu terhadap aibnya. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah terus saja apa? Punten, yang dilakukan adalah mencari aib orang. Ini salahnya di sini, ini salahnya di situ. Maka orang yang hidup di dunia, yang pandai, yang suka mengoreksi orang lain, pastikan dia lupa terhadap aibnya sendiri. Dia lupa terhadap aibnya sendiri. Maka perkataan yang indah disampaikan oleh Umar bin Khattab, kalimatnya, celakalah bagi mereka yang selalu memikirkan aib orang. Padahal dirinya akan dihisap oleh Allah terhadap aibnya sendiri. Kalimatnya, terlalu sibuk dengan aib fulan. Bahkan, punten-punten, ada kalimat semua dikomentari dengan hal yang negatif. Kenapa? Karena memang itulah kebiasaannya. Ada lagi pengajian, Masya Allah. Lalu apa? Diposting. Saya yakin bunda-bunda yang hadir di sini, potret, lalu simpan di mana? Di IG-nya mungkin. Simpan di mana? Di WhatsApp-nya. Kalau ada orang melihat dengan mengatakan ucapannya, Allah ke trans paling ini ria, punten. Kenapa dia mengatakan paling itu ria? Karena dirinya kalau posting ada rianya. Begitu, iya. Tapi kalau orang itu selalu posting tanpa ria, begitu ngelihat syutingan atau apa di trans ini, dia akan mengatakan, hebat ya bisa ngaji ke sana ya. Itu positif, iya.
Kalau orang ini selalu negatif karena dirinya selalu melakukan sesuatu yang negatif. Apa yang dilemparkan kepada orang lain itu adalah cerminan terhadap dirinya. Maka lihatlah Rasulullah SAW bersabda kalimat indah. Tuba liman syaghalahu an uyubin nas. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah yang sibuk melihat aibnya dan memperbaikinya. Ini adalah orang yang paling baik di dunia. Maka wajar kalau perkataan tadi dengan menyatakan kata-kata yang sangat indah sekali. Kalimatnya adalah bukti Allah mencintai seseorang ini adalah bukti Allah ingin memperbaiki orang tersebut. Dengan cara apa? Orang itu mengerti dan paham terhadap aibnya. Kalau sudah tahu aibnya, dia akan sibuk memperbaikinya. Dan dia akan sibuk untuk melangkah jauh kepada langkah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sehingga dia tidak akan pernah terfikir aib orang lain. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini boleh posting semua, Bu. Oh, iya. Lagi di Trans TV Islam itu indah. Yang sirik berarti dia suka bikin aib orang tuh mikir. Ya, terima kasih banyak kami. Hatur nuhun, jazakallah khairan kasih tepuk tangan buat Ustaz Abi Maki. Masya Allah, orang tuh kadang-kadang gitu ya. Susah banget ngeliat orang seneng dan seneng banget ngeliat orang susah. Kita lanjut jamaah. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio buat tanya-tanya langsung sama guru-guru kita mewakili jamaah yang ada di rumah nih. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau tanya silakan angkat tangannya. Sini, wah sini dulu di bagian yang semangat-semangat sini. Wih, mantap Ibu, izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya An Mulyani dari Majelis Tahrim Al-Waratul Hidayah Cicurug, Sukabumi. Oke, tepuk tangan dong buat Bu Aan. Belum hafal majelis taklim baru gabung baru kali ya Bu ya. Silakan Bu. Iya. Tanya dong Ustadz. Iya Ibu. Mau bertanya ke Bapak Ustadz Maulana. Oh Bapak Ustadz Maulana yang baik hati. Ya Allah, sudah datang. Oke Bu. Ustadz, Iya. katanya orang yang dirubah sifatnya sama Allah, Ya. berarti orang yang takut ketika mendengar nama Allah. Ketika mendengar nama Allah, dia takut. Iya. Ya, Terus? berarti orang yang biasa saja tidak dicintai Allah. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aan. Jadi kalau misalnya nggak takut dengan nama Allah berarti dia nggak dicintain sama Allah kata Bu Aan. Kita dengarkan Ustaz Sam ngaji versi Mekah. Versi Mekah Masya Allah, boleh. Artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Masya Allah. Gimana? Ada yang bergetar, ada yang... Ibu bergetar hatinya. Oh, aduh Masya Allah. Sampai nangis ibu itu. Dengarkan. Ketika ada orang mendengarkan ayat-ayat Allah disebutkan, bergetarlah hatinya. Maka itu pertanda dia akan diubah oleh Allah lebih baik. Amin. Getar hatinya. Ada orang mendengarkan suara azan, tiba-tiba dia sadar dan bertobat. Ada orang seperti itu. Ada yang dengarkan salawat langsung bergetar hatinya nangis. Mereka itu tanda orang itu akan diubah oleh Allah. Dengan cara apa? Ketika bergetar hatinya sehingga dia cepat melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan larangan Allah. Bergetar hatinya sehingga dia tidak ada keinginan untuk memperturutkan nafsunya. Bergetar hatinya sampai dia ingat Allah. Bergetar hatinya sehingga ia peduli terhadap sesama. Inilah ada orang yang simpati, ada orang empati, ada orang tidak peduli. Begitulah. Suara azan di mana-mana terdengar. Ada yang lari ke masjid cepat-cepat karena di absen sama gurunya. Tanda tangan. Itu bulan puasa biasanya. Ada absennya. Tapi ada memang. Bener banget Ustadz Maulana. Kalau memang kita kadang-kadang mendengarkan ayat Quran, sholawat, itu kayaknya hati itu tanpa sadar tuh tergetar dan terenyuh, pengen nangis rasanya gitu ya. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Ibu Aan, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita kasih kesempatan yang kedua. Jamaah yang berikutnya mau nanya lagi, angkat tangannya boleh? Boleh ya. Wah yang sebelah sini Ibu izin, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Salim dari Majelis Taklim Al-Muriyatul Hidayah Cicurug, Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Emma yang sudah mau berani bertanya. Silakan Ibu Emma. Saya mau bertanya ke Ustadz Sam. Ustadz Syam, yang dekat Bu ya. Allah itu akan mengubah hambanya menjadi lebih baik dengan tingkat kesabaran yang lebih tinggi dengan berbagai ujian. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oh, Masya Allah, Terima itu aja. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah kalau misalnya makin sayang sama hambanya kayaknya tingkat kesabarannya makin diuji. Makin naik. Makin naik lagi ujiannya juga. Wah, mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Terima kasih Ustaz Maulana, Mas Fadli, jamaah di rumah, jamaah di studio. Al-Quran surah Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Dan betapa banyak Nabi Allah yang berperang didampingi sejumlah besar daripada pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak pula patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuhnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah memotivasi pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Mereka para sahabat Nabi yang ikut berperang Uhud pada saat itu. Yang mana yang kita ketahui kisahnya pada saat itu banyak daripada sahabat Nabi dan juga keluarga Nabi yang menjadi syahid pada saat perang Uhud. Namun Allah memotivasi para pasukan yang selamat dengan mengatakan dahulu nabi-nabi yang terdahulu juga dapat ujian seperti itu. Mereka kadang kala terbunuh, mereka kadang kala di medan perang, tapi mereka tidak patah semangat. Mereka tetap semangat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ditanyakan apakah kalau Allah menginginkan seseorang hamba itu menjadi baik maka Allah akan tingkatkan ujiannya, maka jawabannya betul. Di antara makhluk Allah maka yang paling mulia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada makhluk Allah yang paling mulia namanya manusia. Di antara manusia disaring lagi menjadi orang yang diangkat lagi derajatnya. Siapa itu? Yang berakal. Yang berakal diangkat lagi derajatnya lebih mulia lagi. Siapa itu? Para ulama. Para ulama diangkat lagi derajatnya. Siapa? Para tabi'in. Para tabi'in diangkat lagi. Para sahabat. Para sahabat diangkat lagi yang lebih mulia daripada para sahabat. Para nabi-nabi Allah. Anbiya. Para nabi ini diangkat lagi derajatnya menjadi 25 orang. Para rasul Allah. Para rasul Allah diangkat lagi derajatnya menjadi 5 orang. Ulul azmi. Lebih berat lagi ujiannya tuh. Diangkat lagi derajatnya di antara ulul azmi ini. Yang paling tinggi derajatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat orang-orang yang kita sebutkan tadi derajatnya yang mulia, yang mana yang paling berat ujiannya? Yang paling tinggi derajatnya. Siapa itu? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad ada ulul azmi. Kita lihat ujiannya para ulul azmi ini diberikan daripada ujian oleh Allah Subhanahu wa taala seperti banjir besar, seperti daripada penyakit, seperti daripada apa yang ditimpakan kepada mereka dari Allah yang diceritakan dalam Al-Qur'an, memberikan pelajaran kepada kita agar kita mampu bersabar. Dan tingginya derajat seseorang dilihat berbanding lurus dengan tingkat kesabarannya. Maka banyak yang bertanya, Ustadz bagaimana caranya membedakan ini ujian atau ini memang adab dari Allah? Maka melihatnya adalah efek daripada ujian tersebut. Kalau setelahnya engkau makin taat kepada Allah, berarti ujian itu menaikkan derajat. Tapi setelah diuji justru makin jauh dari Allah, maka ketahuilah berarti Allah tidak menginginkan kebaikan padamu. Masya Allah. Jadi ujian itu macam-macam bentuknya Bu ya. Ada yang mungkin musibah. Betul. Ada yang kena penyakit. Nah ibu banyak nih yang udah umur-umur begini kena penyakit Bu ya.
Penyakit terutama jalan makin susah ya Bu ya. Itu Tapi kalau ujian ini ditanya Masya Allah. selalu alhamdulillah. Alhamdulillah. sehat. Oh itu hebat Iya. itu. Menggugurkan dosa. Makasih Iya, banyak. sama-sama. Jazakallah khairan kasihan. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jawabannya luar biasa. Kita minta satu lagi buat jamaah yang di studio. Di sebelah kiri saya aja deh. Langsung deh angkat tangan yang mau yang mana ayo. Silakan. Loh yang tengah. Tadi bawah udah. Silakan Ibu izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Haryani dari Muriatul Hidayah, Cicurug, Sukabumi. Ibu Rani, istri saya dong. itu bukan ya? istrinya. Iya pertanyaan, tepuk tangan buat Ibu Rani dulu. Iya, silakan Ibu Rani. Pertanyaannya. Tanya dong Ustadz. Iya Ibu. Saya mau bertanya kepada Ustadz Abi, Oh iya. apa ciri-ciri sifat yang diubah lebih baik menjadi lebih bersih? Oh jadi ciri-ciri sifatnya orang yang diubah jadi lebih baik oleh Allah. Apakah hidupnya menjadi lebih bersih gitu maksudnya ya? Ya, Itu Ibu Rani? ya, Udah masak di rumah? belum. Oh belum ya udah. Makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu Rani. Masya Allah. Ntar anak saya sekolah gimana ibunya belum masak. Silakan Abi. Iya. Itu istri. Bukan namanya istri Rani juga. Abi punten Abi, Fadl Abi. Iya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita. Di Islam itu indah ini, semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Amin. Hingga kelak Allah Amin. kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin, ya Amin Allah. ya Rabbal Alamin. Masya Allah benar kata-kata yang disampaikan tadi sebuah pertanyaan. Jika Allah mencintai seseorang bahkan ingin merubah orang itu menjadi lebih baik, ada tanda diantaranya adalah orang ini sangat senang terhadap kebersihan, bahkan mendisiplin dalam kebersihan. Kita ingat, memang kenyataan yang sangat indah, fikih manapun kalau kita mau belajar tentang fikih, insya Allah bab pertama itu adalah bab toharah. Iya bab toharoh, mau Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, bab toharoh dibuka. Bahkan dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata yang sangat unik sekali. Ada kalimatnya, misalnya kalimat yang ada dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Di situ ada laki-laki yang selalu ingin membersihkan diri. Tapi lihat, wallahu yuhibbul muttahhirin. Ada kalimat, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ada kalimat wallahu yuhibbul mutatahhirin, tapi ada kalimat wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya apa bedanya? Kalimat mutatahhirin adalah mereka yang menjaga kebersihan lahiriahnya. Jasadnya bersih. Iya, dari mulai rambutnya, kumisnya, jenggotnya, giginya, badannya bersih. Itu kalimat-kalimat mutatahhirin yang membersihkan di sana. Masya Allah, jujur. Ayahanda bunda semua, teman-teman semuanya. Ada nggak yang bilang gini mengatakan, Mbak, aku seneng banget duduk sama Mbak. Kenapa? Karena Mbak tuh jorok. Nggak ada tuh. Nggak ada gitu. Tapi apa? Pasti mengatakan, kenapa ya saya suka? Kenapa? Wangi. Masya Allah, bersih, rapi. Itu kalimatnya. Maka kalimatnya yang membersihkan di sini adalah satu bersih dari dirinya. Masya Allah, yang keduanya bersih orang lain memandangnya, orang lain dekat dengannya bersih. Maka bagaimana caranya orang lain suka terhadap kita, bersihlah kita. Ini adalah kebersihan untuk kita dan kebersihan orang lain yang memandang kita. Ini yang disebut dengan Allah ingin memberikan kebaikan. Kenapa? Mana ada orang berkumpul dengan orang yang tidak bersih. Ini yang harus dipegang. Tapi ada juga yang mutahhirin. Maknanya adalah bersih hatinya. Jauh daripada syirik, jauh daripada hasad, jauh daripada riya. Ini kalimatnya wallahu yuhibbul mutahhirin. Yakin kan? Jika kita bersih, Allah mencintai kita dan merubah kita untuk mendapatkan kebaikan. Dan bukan hanya itu, teman-teman kita pun akan berkumpul di Masya sekeliling kita Allah. karena kita menjadi orang yang bersih. Bener Bi, Ustadz mulai aja ngiri. Iya. Saya kukunya mengkilat katanya. Gimana Masya caranya Allah. gitu ya? Bersih kan? Ngiri dia. Sekarang kukunya mengkilat juga ketularan. Makasih banyak Abi. Jazakallah khair. Makasih tepuk tangan dong Ustadz Abi Maki. Masya Allah. Jadi kalau kita dengar hadis, ada yang bilang hadis itu kebersihan sebagian dari iman. Ah itu hadisnya lemah. Kalau memang bagus itu gak menyalahi aturan. Memang itu ternyata banyak juga. Mau kemana? Itu boleh dipakai. Mau kemana Ibu? Nih ada yang bertanggung jawab ini. Siapa yang bertanggung jawab? Pak Ustadz, saya Iya. mau ngajak
Mau ngajak temennya Jamaah. gandengan? Olahraga. Olahraga, Bu. Ibu. Ibu olahraga ngapain sih kok? Biar kuat badan. Biar kuat. Ya. Fisiknya biar. Oh iya. Tunggu dulu. Sebagai pernah mengajar olahraga. Oh gitu. Sini Bu, Loh. saya ajarin. Kok ini mau ngajarin olahraga juga jadinya? Lah, ini gimana ceritanya? Ikut, di mau olahraga apa ibu? Bu, aduh. Ya Allah, jamaah, saya kejar Ustadz Maulana dulu ya. Ntar kalau dia nggak ada, yang tausiah nanti jadi saya dong ya. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ustadz, tunggu. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Mana semangatnya dong? Tepuk tangan dulu lagi buat semuanya yang hadir di sini dan juga jamaah yang ada di rumah ini. Masya Allah, masih di tema kita pagi hari ini tentang cara Allah menjadikan hambanya baik. Alhamdulillah. Jamaah. Kalau Allah mau merubah kita menjadi orang yang lebih baik atau hamba yang menjadi lebih baik, katanya diberikan sifat yang namanya ada mujahadatun linnafsi. Nah, pertanyaannya itu apa sih? Seperti apa sih? Apa sih kehebatannya? Kita minta guru kita penjelasannya kembali, Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, Pada Ustadz Syam. Oke, Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, kita buka Al-Quran surah Yusuf ayat 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء Allah. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberi gelar sebagai manusia, maka kita diberikan akal dan juga diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebutkan tadi, ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berusaha berjihad untuk mengendalikan nafsunya. Berarti dia bersungguh-sungguh dalam hal mengendalikan nafsunya. Kita kenal bulan Rajab ini sebagai Syahrul Istighfar atau bulan beristighfar, bulan bertaubat. Ulama kita mengajarkan untuk bertaubat ini dari apa saja? Yang pertama dari dosa-dosa besar, kemudian dari dosa-dosa kecil. Ada ulama yang sampai bertobat daripada hal-hal yang makruh. Mana itu yang makruh? Yakni yang berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Misal Nabi memerintahkan masuk kamar mandi pakai kaki kiri, tapi karena kebiasaan kaki kanan duluan yang melangkah, akhirnya dia masuk kamar mandi pakai kaki kanan, maka itu menyalahi sunnah Nabi SAW. Tidak berdosa, akan tetapi itu adalah hal yang makruh, maka ulama kita mengajarkan taubat juga daripada yang makruh. Ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, inilah yang disebut tadi mujahadah, dia bersungguh-sungguh akan nafsunya untuk mengendalikan nafsunya. Mana itu? Ulama mengajarkan untuk bertobat daripada hal-hal yang mubah tapi berlebih-lebihan. Hal yang boleh halal tapi berlebih-lebihan. Ibu, orang Sunda sukanya makan apa bu? Orang Cicurug, Lalapan. Ya? Lalapan. Ternyata pas makan dikasih ikan, dikasih ayam, dikasih tahu, dikasih tempe, ada nasinya, ada sambelnya. Masih nanya aja, lalapannya mana? Subhanallah, lalapan halal gak? Halal, tapi kata ulama itu termasuk daripada berlebih-lebihan dalam yang halal, yang di meja saja belum kau syukuri, kenapa kau masih cari lalapan? Itu dulu kau syukuri yang ada di atas meja, baru kau cari yang lainnya. Subhanallah, ini ciri orang yang berusaha untuk berjihad dengan nafsunya, berusaha untuk mengendalikan apa yang diinginkan nafsunya. Halal sih halal, tapi dia menuruti semua keinginan nafsunya, sehingga apa yang terjadi? Berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyenangi, tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berlebihan dengan apa yang diinginkannya. Meskipun
meskipun itu adalah sesuatu yang halal. Kita lihat contoh bagaimana kehidupan baginda Nabi SAW. Nabi SAW ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mau jadi nabi saja sekaligus hamba Allah atau mau jadi nabi sekaligus raja. Nabi SAW jawab, saya mau jadi nabi aja sekaligus hamba Allah aja, nggak mau jadi raja misalnya. Atau datang malaikat menawarkan, mau nggak gunung ini diubah menjadi emas? Nabi SAW menolak tawaran tersebut. Ini bukan berarti Nabi senang dengan hidup miskin, tidak. Tapi Nabi SAW adalah orang yang paling bermujahadah, orang yang paling bersungguh-sungguh berjihad daripada mengendalikan hawa nafsu. Ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya, disitulah kebaikan-kebaikan yang lain akan datang. Nafsunya mengatakan, udah bisa dikerjakan besok, akan tetapi dia berusaha berjihad. Kenapa saya harus tunda-tunda besok? Mending saya kerjakan hari ini. Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Fa'idha faragta fansab, selesai satu menuju hal yang lainnya. Mujahadah linafsi. Jadi kalau misalnya sekarang ibu-ibu juga penting juga nih buat yang mungkin sekarang lagi rame-rame, ada yang mau kasih duit, suruh milih ini, terus ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Nggak bisa Bu, jangan semuanya. Betul. Jangan diambil uangnya juga ya Bu ya. Betul. Karena nanti pertanggungjawabannya berat. Yang menyogok dan disogok dua-duanya kena semua. Bagaimana kau mengambil pilihan, begitulah nanti yang akan dipilih. Allah. Makasih banyak, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran. Jadi hawa nafsu ini harus dikendalikan. Nah sekarang kita coba lanjut lagi ya. Buat jamaah yang di rumah, diwakili yang di studio untuk bertanya lagi sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke boleh sekarang kita mau kasih kesempatan lagi ya, mau nanya silakan angkat tangannya. Ayo sebentar saya mau kasih kesempatan ya, tadi mau ngajakin senam dulu ini orang tadi ini. Ini yang senam sama Ustadz Maulana nih hampir aja. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuyun Khairunisa dari Majelis Taklim Baitur Rahim Parungkuda Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Yuyun. Silakan Ibu Yuyun pertanyaannya. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Ini katanya orang yang baik dan disukai oleh Rasul dan Allah itu katanya orang yang kuat fisiknya. Wah. Lalu bagaimana dengan orang yang lemah fisiknya itu? Oh gitu. Terima kasih. Itu aja Ibu. Gimana kalau dijawab sama orang yang fisiknya kuat tapi dia bukan Fir'aun? Ustaz Maulana sudah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Yuyun. Ini alhamdulillah Ustaz Maulana jarang sakit, fisiknya kuat. Tapi dia bukan Firaun Bu. Alhamdulillah. Silakan Ustaz menizin. Abi, Jarang Sasa, makasih Kuat. banyak, Masya Allah, tabarakallah. Kuat! Ayo semua, 1, 2, 3. Kuat! 1, 2, 3. Sehat! Kuat sehat, 1, 2, 3. Kuat! 1, 2, 3. Sehat! Nah itu. Ayo semua tegakkan badannya. Jangan begini. Tegak. Karena seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Kenapa bisa? Ketika orang kuat, maka dia kuat untuk beribadah. Bisa melakukan banyak hal. Bisa berangkat umroh. Amin. Bisa berangkat haji. Amin. Kalau sakit langsung tidak boleh berangkat. Tidak bisa. Karena syaratnya adalah diperiksa kesehatannya. Jamaah. Kalau orang diusir, kalau orang sakit. Kalau ke masjid jangan sampai menyebarkan penyakit. Kan pernah terjadi kan? Waktu COVID. Benar tidak? Masih ingat gak orang ngumpet-ngumpet ke masjid? Karena takut. Nah, apalagi ketika orang kuat, insya Allah banyak manfaatnya. Selain dia bisa bantu dirinya, dia juga bisa membantu orang lain. Kalau orang tidak kuat, bagaimana dia bisa bantu orang lain? Dirinya aja tidak sanggup. Makanya ayo jaga kesehatan. Ayo jaga fisiknya. Saya tuh jaga selalu. Masa? Makanya kuat banget Bu. Masya Allah Alhamdulillah. 50 tahun tidak pernah diinfus. Iya 11 tahun Minum lebih. obat. Masya Allah. Cuma satu penyakitnya dia. Apa itu? Gigi. Sakit gigi. Yang lainnya nggak ada. Dan ada lagi keutamaan, kemuliaan orang yang kuat.
Apa itu? Mau tahu? Mau. Mampu bangkit dalam keterpurukan. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ada lagi. Apa lagi? Orang yang kuat itu Hah. hidupnya semangat. Yeay. Oke. Jazakallah khairan kasiran ilmunya jawabannya Ustadz Maulana. Kita kasih kesempatan lagi yang mau nanya lagi. Boleh angkat tangannya Ibu ayo. Yang yang atas. Ini Bapak gimana? Orang ditanya ibu angkat tangan. Kenapa Bapak ikut angkat tangan? Kan dia mewakili bapak-bapak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anis Kurnia Octavia, jamaah dari Baitur Rahim Parungkuda Sukabumi. Tepuk tangan buat Ibu Anis ya, silakan. Tanya dong Ustadz, Silakan Ibu. saya mau bertanya kepada Ustadz Abi. Ustadz Abi Maki boleh. Katanya Allah itu lebih menyukai hambanya yang berpenghasilan. Oh Masya Allah. Lalu bagaimana Pak Ustadz jika hambanya itu terkena PHK? Oh gak punya penghasilan jadinya. Betul sekali. Jangan-jangan Allah gak suka nih. Wih pengangguran hamba saya jangan gitu ya. Itu saja, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Anis. Bagus banget pertanyaannya. Abi punten izin dijawab Abi. InsyaAllah izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah, iya. Jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang, apapun yang terjadi kepada orang itu, baik itu mungkin di PHK, ataupun mungkin sedang mencari pekerjaan, hakikatnya punten, Allah memberikan kebaikan dan bukti orang itu akan diberikannya kebaikan, dia tidak akan pernah untuk putus asa mencari nafkah. Kalimatnya. Sampai kalimat yang sangat indah Al-Quran mengatakan wa fis sama'i rizqukum. Artinya rizki itu bukan di tangan manusia, tapi di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegang baik-baik. Bahkan kalimat yang indah, Masya Allah, Al-Quran pun mengatakan bahwa sesungguhnya Allah yang telah menciptakan bumi zalulan. Masya Allah. Lalu kalimat yang indah, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Artinya berjalanlah di muka bumi ini dan ambillah rizki yang telah Allah siapkan. Ingat, seseorang ini akan dicintai oleh Allah ketika dia tahu kalau sesungguhnya rizki ini sudah disiapkan oleh Allah. Tidak pernah putus asa dengan keadaan apapun. Simak kalimat yang sangat luar biasa. Masya Allah tabarakallah. Sesungguhnya jika ada orang mencari nafkah, iya, sesungguhnya yang dia cari itu adalah rizki yang halal. Apa kata-kata yang indah? Wa huwa fi sabilillah, dia sedang berada di jalan Allah. Masya Allah, fi sabilillah. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mencari nafkah, baik itu nafkah yang wajib ataupun nafkah yang sunnah, punten, dia ini sedang pangkatnya sebagai mujahid. Mujahid, Masya Allah. Ada seseorang yang sedang mencari nafkah, Masya Allah, angkat sana, angkat sini. Rasulullahnya menyatakan dia mujahid. Andai kata dia sedang mencari nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, dia mujahid. Andai kata dia sedang mencari nafkah untuk dirinya saja karena dirinya belum menikah, dia mujahid fisabilillah. Maka siapapun yang bekerja, pagi keluar, pulang sore dengan syarat mencari rezeki yang halal, dia mujahid. Masya Allah, imma dia sedang mencari untuk menafkah yang wajib ataupun yang tidak wajib. Contoh, mencari nafkah untuk yang wajib karena apa? Karena membiayai istrinya, nafkah anak-anaknya. Itu adalah sedang mencari nafkah demi yang wajib. Ingat, apapun yang tergantung kepada kita dalam mencari rizkinya, misalnya anak, pastinya suami ataupun ayah ingin memberikan yang terbaik, tapi Allah yang kasih rizki, pastinya berarti kita sedang mencari nafkah demi yang wajib. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Siapapun yang punya peliharaan di rumahnya, karena mereka ini harus kita kasih makan, binatang itu kasih makan, itu pun kita sedang mencari nafkah yang wajib. Masya Allah, ingat itu, sedang bersedekah kepada binatang yang kita pelihara. Mungkin ada yang namanya kicomania, atau pencinta yang namanya burung paruh bengkok, ataupun binatang-binatang, lalu kita memberi makanan kepada mereka, itu sedang mencari nafkah yang wajib. Iya, karena apa? Dipelihara wajib dikasih makan. Ini gambarannya. Tapi ingat, kita kasih satu hal tips yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena banyak dengan mengatakan, berat ini pelihara burung, berat ini pelihara ini. Punten, jangan kita ngikuti keinginan binatang peliharaan itu. Tapi biarkan binatang peliharaan itu mengikuti kita.
Iya, kalau seandainya pengennya itu ini mahal jadinya. Karena apa? Tadi Ustadz Syam dengan mengatakan jangan berlebihan. Masya Allah, Iya. benar, Kalau hobi. yang bagus-bagus nantinya Ah. apa? Jadinya israf berlebihan. Nauzubillah. Tapi biarkan mereka ikut keinginan kita. Kan kita majikannya. Nah iya benar. Iya, beratnya begitu. Itu kan yang punya duit, beli cuma bisa segitu doang. Iya. Nama-nama burung apa aja? Ah banyak. Burung Macam-macam. Urainya. Tapi ini Masya Allah ya Bi ya. Segala Saya pengen kasih tahu juga buat jamaah Islam itu yang di rumah yang gak usah berkecil hati. Apapun pekerjaan Anda ya mungkin pengurus masjid. Masya Allah Alhamdulillah di sini ada bukti nyata tuh Ustadz Syam. Masya Orang hebat bapaknya cuma ngurusin masjid. Masya Allah luar biasa. Allah. Lo tepuk tangan dong Bu. Ya ini Masya Allah. yang Nggak mungkin yang buat Allah. dapat PHK, Ya. jangan lagi mencari kerjaan, tapi bikin pekerjaan. Masya Allah. Allah. Tepuk tangan juga buat Ustadz Abi Maki. Dan juga Ustadz Maulana. Satu lagi pertanyaan yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya dari kanan saya deh. Ayo. Wah mana nih? Ini dia nih sebelah sini. Waduh. Ini Kiranya. tadi dia udah kepengen. Satu-satunya. Satu-satunya Pak. Silakan Pak. Silakan. Oh, iya. Silakan. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya sama. Oh iya, tinggian Bapak Ustadz Maulana dikit ya. Perkenalkan saya Abah Winaria. Abah Binaria. Ya, dari Majlis Taklim Baitur Rahim Parung Kuda Sukabumi. Tepuk tangan buat Abah Winaria. Saya mau bertanya kepada si ganteng. Wih. Ustaz Sam. Maaf, Bapak nggak termasuk katanya. Duduk dulu ya. Duduk dulu ya. Sini. Ini Ustaz Syam. Silakan Abah, silakan Iya. Abah. Ini ada satu keterangan. Siapa, Bang? Ibadah yang sempurna itu katanya diberikan oleh Allah untuk mengubah sifat manusia. Masya Allah. Nah, yang dimaksud ibadah yang sempurna itu yang bagaimana? Ustaz? Yang bagaimana? Tolong dijelaskan. Ya. Siap Abah. Yang ganteng Makasih. aja. Ini tidak bertanya. Ujian. Tepuk tangan dong buat Abah Winaria. Makasih banyak. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz Syam. Baik guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di studio, Abah Winaria dan seluruh jamaah yang ada di rumah. Al-Qur'an surah Muhammad ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusak segala amalmu. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditanyakan oleh Abah tadi, apakah orang yang menyempurnakan ibadahnya itu bisa mengubah sifat seseorang? Maka jawabannya betul, karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pertanyaannya seperti apakah ibadah yang sempurna itu? Maka dijelaskan oleh seorang Imam Al-Ghazali sebagai guru kita semua dalam kitab beliau, dalam karya beliau, ternyata ibadah itu ada dua jenisnya. Ada iktisab, ada ijtinab. Ada berusaha taat, ada berusaha untuk menghindari semua larangan Allah. Biasanya orang yang baru-baru hijrah, orang yang baru-baru belajar agama, orang yang baru-baru taubat, mereka berusaha untuk menjalankan semua ketaatan. Menjalankan semua ibadah yang diperintahkan. Puasa sunnah, mau sedekah ini, sholat ini, semua dijalankan. Tapi ternyata orang yang berada di level yang lebih di atas daripada itu adalah sudah bukan level berusaha beribadah lagi. Tapi berusaha ibadah ijtinab. Apa itu? Berusaha menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya menjalankan perintah Allah dengan menghindari apa yang dilarang sama Allah, kata ulama lebih susah menghindari apa yang dilarang sama Allah. Betapa banyak orang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Betapa banyak orang subhanallah sholat 5 waktu ke masjid, ibadah-ibadah sunnahnya dijalankan, akan tetapi ternyata mereka sendiri yang merusak amal kebaikannya.
Apa biasanya merusak amal kebaikan? Salah satunya riya, apalagi sum'ah, apalagi ujub, apalagi gibah, apalagi iri dengki. Itu semua merusak amal kebaikan yang telah kita lakukan. Iri dengki saja sudah membakar amal kebaikan sebagaimana kayu bakar yang dibakar oleh api. Bagaimana lagi menyempurnakan ibadah itu? Maka bisa menyempurnakan ibadah dengan cara yang kelihatan dulu. Yang zahirnya, yang kelihatan. Apa itu? Sholat kita coba. Ayo kita perhatikan sholat kita. Semakin banyak sunnah yang kita jalankan dalam sholat, maka semakin sempurna sholat itu. Kita kalau kita sholat, sunnahnya udah berapa tuh yang kita jalankan? Laki-laki merenggangkan satu jengkal kakinya, udah sunnah. Kalau rapat pun udah sah, tapi merenggangkan berarti udah ikut sunnah. Ketika ibu takbir intiqal ataupun takbiratul ihram, bersamaan seirama suaranya dengan gerakannya, itu sunnah. Allahu Akbar. Bersamaan gerakannya dengan suara. Seirama suaranya, takbirnya dengan gerakannya. Allahu Akbar. Pas nyampe, pas habis juga bar. Sami Allahu liman hamidah. Bersamaan itu udah sunnah namanya. Berarti semakin banyak sunnah yang kita masukkan ke dalam ibadah kita, itu menyempurnakan ibadah kita secara zahirnya. Namun kembali lagi kata Imam Al-Ghazali, lebih baik dan lebih bagus, lebih sempurna ketika seseorang sudah menggabungkan dua tadi, iktisab wa ijtinab. Apa itu? Berusaha taat sama Allah dan berusaha menghindari semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hatur nuhun Abah pertanyaannya. Hatur Kak Asep nuhun. bener luar biasa. Siap. Ini buat jamaah Islam yang di rumah nih, Ustaz Syekh kemana-mana dulu setelah ini. Ada pertanyaan bagus nih, saya lagi intip nih. Oh ini dia nih, yang ini. Tapi setelah yang satu ini yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam itu Indah. Waktunya menepati janji membacakan pertanyaan dari jamaah Islam itu di rumah ya. Sudah ada pertanyaan bagus nih dari @Bayu Aji Pratama. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bolehkah saya minta doa Ustadz agar Allah merubah sifat saya jadi lebih baik? Soalnya saya takut jika Allah merubah sifat saya jadi jelek dan menggelapkan hati saya Ustadz. Waduh Masya Allah luar biasa Mas Bayu. Mohon izin dijawab Abi punten. Ya, Masya Allah. Izin Ustadz Maulana Ustadz Syam. Subhanallah, ini memang kita ini tidak boleh lepas daripada doa. Apapun, karena doa ini adalah kekuatan yang paling dahsyat yang kita miliki. Karena dengan doa ini kita memiliki kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Semakin dekat dengan Allah, caranya takarubnya dengan doa diantaranya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi punten, jangan hanya doa, tapi kebaikan tidak pernah dilaksanakan. Teman-teman yang soleh dan solehah tidak pernah kita datangi. Majelis taklim tidak pernah kita hadiri. Yang halal tidak pernah kita ambil. Punten, maka doa ini akan sangat berfungsi ketika disertakan dengan amal-amal kebaikan. Lalu apa doanya? Banyak, iya. Tapi ada satu hadis yang Masya Allah doanya indah sekali. Kalimatnya, Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain. Masya Allah. Wa aslih li sya'ni kullihi. La ilaha illa anta wahdaka la syarikalak. Ini lihat, kata-kata indah yang sangat luar biasa. Kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu, cintamu. Masya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah, jangan engkau berikan beban kepadaku yang kami tidak mampu untuk menjalaninya walaupun sekejap mata. Masya Allah, walaupun sekejap mata diberikan kepadaku, andai aku tidak mampu menjalankannya, jangan kau berikan beban ini kepadaku, walau sekejap mata. Ini lihat nih, wa aslih li sya'ni kullah. Artinya apa? Dan perbaikilah diriku agar menjadi lebih baik lagi. Mataku lebih baik, telingaku lebih baik, hatiku lebih baik, hartaku lebih baik, keluargaku lebih baik. Wa aslih li sya'ni kullihi. Masya Allah. Kenapa? La ilaha illa anta. Karena tiada Tuhan kecuali engkau yang wajib diibadahi. Ini kata-kata yang luar biasa. La ilaha illa anta. Kalimatnya wahdaka la syarikalak. Karena memang engkau esa yang tidak pantas untuk diduakan.
Cobalah para ulama mengatakan setiap hari baca, setiap hari baca, setiap hari baca. Bahkan para ulama apabila kita merasakan kesulitan dan keinginan yang ada dalam hati ini. Nih lihat perkataannya, maka tolonglah bangun 1 jam sebelum subuh, setengah jam digunakan untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir, bisa digunakan untuk sholat. Dan setengah jam lagi khusus meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Bismillah, para ulama mengatakan kurang daripada 3 atau 4 bulan. Lama-lamanya 6 bulan, perubahan akan didapatkan, akan jauh lebih baik lagi. Amin ya Allah. Ini gambaran yang disampaikan. Terkadang kita lupa terhadap waktu-waktu yang benar-benar Allah spesialkan. Ingat, doa adalah doa, tapi usaha adalah usaha. Masya Allah tabarakallah, karena dengan usaha ini dan keinginan berubah baik ini, pastikan Allah tidak akan pernah merubah. Baik itu perorangan, atau satu kaum, atau satu negara, atau apa saja, seandainya dirinya tidak mau berubah. Sekarang ingin jauh lebih baik, katakan diri kita, ya Rabb, saya ingin lebih baik, doa, lalu kira-kira merenung apa yang kira-kira akan diperbaiki. Apakah saya ini terlalu malas di pagi hari? Apakah saya ini terlalu lama untuk tidur malam sehingga membuat rasa malas? Maka hal ini bukan hanya sekedar doa, merubah daripada kebiasaan kita. Ini penting untuk menjadi keindahan dalam kehidupan ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kata-kata terindah yang disampaikan para ulama, kalimatnya adalah jika Anda memang hidup, maka pasti ada perubahan yang jauh lebih baik lagi karena kebaikan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kebaikan datang dari Allah, semua usaha dari kita. Tapi ini Masya Allah luar biasa ya Abi ya. Nah buat jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah, waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, dari tema yang kita angkat hari ini, disampaikan guru kita Ustadz Maulana, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustadz Syam. Fadhol Ustadz Maulana. Cara Allah menjadikan hambanya lebih baik. Dengan cara apa? Memberikan pemahaman tentang agama. Menjadikan dunia ini di tangan bukan di hati. Menjadikan dirinya bersih dari dosa. Melihat kekurangannya sehingga dia bisa bertobat. Dan menjadikan dirinya jadi kuat. Sehingga mudah untuk melakukan kebaikan. Bertambah kebaikannya, bisa membantu dirinya dan bisa membantu sesama. Dan satu hal lagi, Allah akan datangkan orang-orang baik yang akan membantu padanya. Maka ilham, taufik, hidayah itu sangat penting. Bagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah. Topik kecocokan bagaimana kita dan Allah sama. Dan ingat, jangan sampai kita hanya taat belaka tapi tidak menjauhi larangan Allah. Lakukan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan melaksanakan kedua-duanya. Sehingga kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menjadi jauh lebih baik. Ingat, hidup itu sangat penting. Karena selama kita hidup, selama itu masih ada peluang untuk kita menjadi lebih baik. Maka ayo mulai dari sekarang jadi baik. Ayo baik yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa ballighna Ramadan بصحة وعافية ورزق واسعة. Ya Allah, izinkanlah kami mengamalkan ilmu yang kami pelajari di pagi hari ini ya Allah. Izinkan kami mengamalkan semuanya di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami untuk beramal ibadah di bulan suci Ramadan bersama dengan orang tua kami, pasangan kami, anak cucu keturunan kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. Jikalau ada jamaah Islam itu indah yang sedang sakit, maka Engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. Jikalau ada jamaah Islam itu indah yang sedang kesusahan, Rabbi yassir wa la tu'assir, maka Engkaulah yang maha memudahkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.